Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan belajar dari firman Tuhan. Dan sekaligus tema renungan kita adalah perdamaian. Filemon 1 ayat 8-12, demikian firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia kusuruh kembali kepadamu. Baru saja kita memperingati Jumat Agung, di mana Yesus Kristus telah disalibkan untuk menyelamatkan, untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah, agar manusia memperoleh persekutuan kembali dengan Allah. Karya keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus telah memberi keteladanan bagi murid-murid Yesus, antara lain Rasul Paulus. Dalam kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus telah menghasilkan jemaat yang baru dan juga menyelesaikan persoalan-persoalan dalam jemaat. Salah satu persoalan jemaat yang telah dikerjakan adalah mendamaikan Onesimus dengan majikannya yang bernama Filemon. Bagaimana Paulus menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Onesimus dan Filemon ini? Bagian yang pertama, Paulus punya kepedulian terhadap Onesimus yang bertemu di tempat penjara, di mana Paulus telah dipenjarakan karena Yesus Kristus sebagai resiko pelayanan, bukan karena kejahatan yang dilakukannya. Paulus ingin mendamaikan Onesimus dengan Filemon sebagai majikannya, di mana mereka pernah ada masalah. Bagian yang kedua adalah Paulus memiliki sikap kerendahan hati. Paulus sebenarnya punya otoritas sebagai seniornya dari Filemon. Paulus juga punya otoritas untuk memaksakan Filemon menerima kembali Onesimus yang penuh bermasalah terhadap majikannya itu. Tetapi Paulus tidak menggunakan semuanya itu, tetapi dengan rendah hati meminta agar Onesimus diterima kembali dengan baik. Inilah sikap Paulus yang meneladani Yesus Kristus, yaitu mendamaikan hubungan antara Onesimus dan Filemon yang sempat konflik. Perdamaian antara majikan dengan pembantunya itu. Bagian yang ketiga adalah, marilah kita juga meneladani Paulus dan terutama Yesus Kristus yang telah mati disalibkan untuk mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Ketika ada konflik antara orang tua dengan anak, antara suami dan istri, antara majikan dan karyawannya, dengan siapapun kita, tidak perlu kita membesar-besarkan masalah, namun mencari akar persoalannya dan berusaha menyelesaikan masalah itu dan mencari solusinya yang terbaik. Demikianlah apa yang kita lihat di sini, bahwa Onesimus dan Paulus dan Filemon akhirnya bisa bersatu kembali dalam melayani Tuhan. Karena mereka bersama-sama ada kepedulian, kerendahan hati, dan mau berdamai antara satu dengan yang lainnya. Marilah kita berdamai dengan sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kala ku cari damai